Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif. Kebetulan ini adalah kegiatan aksi nyata saya selaku sebagai calon guru penggerak di modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kegiatan diseminasi ini dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang sarana yang akan menyampaikan sambutannya. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Tria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, dan tak lupa pula kita panjatkan puja syukur kehadapan Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini mendapat keberkahannya dan memberikan manfaat untuk kita, khususnya terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif dari Ibu Tria yang kemarin alhamdulillah dari sekolah kita sudah ditetapkan sebagai CGP angkatan 11 dan telah menyelesaikan paket modul satunya, sehingga ada tugas yang harus memang disampaikan kepada Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Jadi bagaimana budaya positif ini di sekolah, nanti kita akan simak seperti apa, dan mudah-mudahan yang kita peroleh di hari ini khususnya itu dapat kita terapkan langsung nanti di kelas dan berdampak langsung kepada siswa-siswa kita di kelas. Dan mudah-mudahan yang dilakukan Ibu Tria ini juga dapat memotivasi Bapak Ibu untuk dapat selanjutnya mengikuti program guru penggerak ya, karena memang program ini bagus sekali ya untuk perkembangan pendidikan khususnya di Indonesia gitu ya, seperti yang telah disampaikan oleh program pendidikan guru penggerak ini oleh Bapak Menteri Pendidikan kita gitu, untuk Merdeka Belajar ya. Mudah-mudahan apa saja yang nanti dapat kita ambil, apa saja yang dapat kita serap, mudah-mudahan akan memberikan insight bagi Bapak Ibu semuanya, dan dapat juga Bapak Ibu coba nanti di kelas seperti apa gitu ya. Dan Bu Tria selamat telah menyelesaikan modul 1, dan mudah-mudahan semangatnya tetap terus membara gitu, dan memberikan masukan-masukan juga, memberikan dampak juga bagi teman-teman di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat berkegiatan. Bapak Ibu selamat menyimak, dan nanti mohon dapat diikuti sampai dengan selesai. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hatur nuhun Ibu, terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, izinkan saya berdiri di sini, saya menyampaikan pemahaman saya sejauh mana mungkin, mengimbaskan sedikitnya apa yang telah saya dapatkan di modul 1.4 di program guru penggerak pada angkatan 11 ini. Kebetulan pada hari ini adalah tentang budaya positif. Berawal dari budaya positif ini yang dicanangkan memang dari kurikulum Merdeka, yang memang berdasarkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu guru itu harus sebagai menuntun kepada murid-muridnya. Di sini di budaya positif ini bagaimana akan dikupas secara lebih jauh nanti, bagaimana sikap murid kita untuk menghasilkan budaya positif di sekolah ini. Baik, ini Bapak Ibu. Nah,
Konsep inti budaya positif itu berawalnya adalah nanti akan turun menjadi disiplin positif, berawal dari perubahan paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu dari awalnya kurikulum yang lama, kemudian sekarang kita masuk ke kurikulum merdeka, ada perubahan-perubahan paradigma baru dalam pendidikan, khususnya untuk belajar kepada siswa. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Di sini tentang disiplin positif pasti ada nanti nilai-nilai kebajikan. Dan di budaya positif ini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kenapa kebutuhan dasar manusia itu menjadi salah satu intisari untuk disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita, kontrol guru, nanti ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini mungkin pembahasan-pembahasan yang akan dibahas selama diseminasi kegiatan pada hari ini. Nah, pembelajaran paradigma baru mungkin Bapak Ibu tadi telah dikupas peraturan tentang kementerian dari Bapak Menteri, kemudian adanya kurikulum merdeka belajar, maka memunculkan paradigma baru dalam pendidikan. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah sedikit mengenal kata berdiferensiasi kemarin waktu kegiatan IHT mungkin ya Bapak Ibu. Pasti mengenal ini adalah istilah baru pembelajaran berdiferensiasi ini, di mana proses pembelajaran memperhatikan kebutuhan siswa. Jadi kita sebagai guru di pendidikan paradigma baru ini harus memperhatikan kebutuhan siswa sesuai dengan tahap perkembangannya. Mungkin kita sebagai guru BK, saya sebagai guru BK sudah terbiasa dengan istilah tugas-tugas perkembangan, tahapan perkembangan dari siswa. Namun pada kurikulum merdeka ini dicanangkan ke seluruh guru untuk melihat kebutuhan pembelajaran siswa sesuai dengan bakat minat yang dimiliki oleh siswa. Dan ini tahap perkembangannya untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum merdeka tujuan akhirnya adalah, muara akhirnya adalah menciptakan, mewujudkan bahwa untuk siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Yang apa Bapak Ibu mungkin sudah mengenal 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang berketuhanan, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri dan kreatif ya. Di sini. Ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini disiplin positif di sini mengubah paradigma perilaku dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Kalau dulu teori stimulus respon itu oleh Sigmund Freud, betul, Sigmund Freud. Jadi ada stimulus pasti ada responnya. Itu paradigma yang lama gitu kan. Dengan adanya paradigma baru kita beralih ke teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Nah, di sini bisa dibedakan Bapak Ibu. Kalau stimulus respon dulu realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi menganggap kebutuhan kita sama. Kalau untuk teori kontrol itu pasti tadi sudah dibahas ya di awal berdiferensiasi itu kebutuhan kita pasti berbeda-beda gitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di sini semua orang melihat yang sama. Jadi semua pandangan orang tentang pendidikan khususnya harus sama gitu, harus sesuai gitu dengan aturan yang berlaku. Tapi dengan teori kontrol kita memahami adanya perbedaan. Kita menghormati adanya perbedaan. Memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang pasti memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk stimulus respon itu kalau dulu dicontohkan dengan tikus ya, Freud ya. Freud itu ada tikus dimasukkan ke kandang, diberikan perilaku yang sama gitu, menghasilkan perilaku bagaimana perilaku tikus tersebut. Itu adalah stimulus respon. Jadi perilaku buruk kita sebagai pendidik atau sebagai guru ataupun sebagai siswa ataupun sebagai manusia gitu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu misalkan kita melakukan kesalahan, itu adalah perilaku buruk kita. Kalau teori kontrol itu semua perilaku, berarti seluruh perilaku yang ada dalam diri kita pasti memiliki tujuan atau memiliki alasan tertentu gitu. Jadi di teori kontrol ini kita mengetahui, oh kebutuhan ini apa, tujuannya apa, kenapa dia melakukan seperti itu, mungkin ada alasan tertentu mungkin gitu. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya menang-menang. Jadi semuanya pemenang untuk dirinya sendiri gitu. Ini adalah teori kontrol. Nah, paradigma perilaku. Di dalam kita sebagai pendidik di sekolah, guru tidak bisa mengontrol perilaku siswa. Betul Bapak Ibu? Kita bisa nggak mengontrol perilaku siswa? Tidak. Karena apa? Perilaku itu memiliki tujuan kebutuhan tertentu gitu. Jadi setiap orang, setiap siswa pasti memiliki perilaku yang menonjol gitu ya, ditunjukkan gitu. Dan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian yang kedua adalah penguatan positif merupakan bentuk kontrol. Penguatan positif merupakan bentuk kontrol. Misalkan penguatan positif yang diberikan kita sebagai guru, misalkan dia melakukan hal yang baik misalkan gitu, dia nilainya bagus misalkan, dikuatkan, oh kamu hebat, kamu belajarnya seperti apa, itu dikuatkan, bentuknya kontrolnya dari bentuk penguatan itu. Ketiga adalah kritik atau menuju rasa bersalah akan menguatkan identitas gagal. Jadi kalau di paradigma perilaku itu kritik itu akan menguatkan identitas yang gagal. Jadi dengan diberikannya kritik itu akan menghasilkan identitas yang gagal. Perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka panjang, hanya menimbulkan tidak harmonis. Nah, ini paradigma perilaku. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu punten, ada yang pernah mendengar tentang disiplin positif? Belum. Oke. Pernah? Gimana Ibu Dena punten? Disiplin positif itu apa ya? Kalau yang kemarin-kemarin digaungkan itu lebih kepada kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ada di dasarnya seluruh manusia sebetulnya gitu. Nah, itu yang harapannya nanti diterapkan dalam setiap sisi kehidupan gitu. Oh, baik. Tepuk tangan buat Ibu Diana, luar biasa sekali. Jadi disiplin positif ini adalah nilai-nilai kebajikan dalam setiap individu, gitu ya Bu Diana ya. Nah, kita lihat. Nah, disiplin positif ini menurut Covey atau di bukunya Principle Centered Leadership tahun 91, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Jadi di sini menurut Covey ini bahwa kita kalau ingin maju ke depan, kita harus mengubah sikap, mengubah perilaku. Dan di sini kalau ingin memperbaiki cara utama kita harus
mengubah mindset atau kerangka pemikiran kita, Bapak Ibu. Jadi dengan paradigma baru di pendidikan ini, kita juga harus merubah mindset kita, harus merubah perilaku kita yang dulunya dibilang mungkin lebih yang tadi stimulus respon tadi, sekarang lebih ke teori kontrol mungkin sekarang. Jadi ada perubahan perilaku, lebih ke realistis gitu. Nah, di sini disiplin positif ini kita lihat dari asal katanya, Bapak Ibu. Asal kata dari disiplin positif adalah disiplina, yang berarti belajar. Berarti kalau disiplin itu artinya belajar. Bukan berarti disiplin itu taat ya, ketaatan, tapi adalah belajar disiplin itu. Kemudian disiplin juga berasal dari akar kata yang sama atau disciple atau murid atau pengikut. Jadi di sini dari kata disiplin ini adalah ke orangnya langsung, ternyata ada pengikutnya, ada muridnya gitu. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tadi Bu Diana sempat nilai-nilai kebajikan. Pasti setiap orang ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ternyata disiplin diri. Setiap orang memiliki disiplin diri ya Bapak Ibu. Cara bagaimana kita mengontrol, cara kita bagaimana menguasai diri, cara kita memilih tujuan yang akan dicapai oleh kita. Maka seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasar tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan tadi. Betul, apa yang dikatakan Bu Diana itu tentang nilai-nilai kebajikan. Pasti Bapak Ibu, apa sih nilai kebajikan? Mungkin masih penasaran ya gitu, masih asing di telinga kita. Nilai-nilai kebajikan itu yang di dalam diri kita itu seperti apa? Nah, oke, ini tentang disiplin positif. Oke, yang tadi. Nah, di sini disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi. Kemudian maaf. Nah, internal, bukan akibat paksaan, maaf, pujian atau hukuman. Jadi disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, Bapak Ibu, bukan akibat paksaan orang lain, pujian atau hukuman. Itu adalah disiplin diri, karena tadi bernilai dari nilai-nilai kebajikan yang kita miliki. Oke, yang tadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal, yaitu nilai yang disepakati bersama tanpa melihat latar belakang. Jadi mungkin Bapak Ibu, nilai kebajikan itu pasti bersifatnya universal, sama dimanapun kita berada, pasti nilai-nilai kebajikan kita sebagai manusia itu sama gitu. Mau kita di Indonesia, meskipun kita budaya timur dengan budaya Eropa Barat gitu, tapi mereka juga memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Di sini dijelaskan yang pertama, kalau kita tujuan akhir dari pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya adalah yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini tertuang dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, menurut IBO Primary Years Program, di sini juga di dunia itu pasti ada memiliki rasa toleransi, Bapak Ibu. Nilai kebajikannya toleransi. Itu semua orang pasti memiliki rasa toleransi. Mau tidak mau bohong, misalkan kita tidak memiliki sikap toleransi gitu ya. Pasti setiap manusia memiliki rasa toleransi. Memiliki rasa hormat. Itu pasti setiap orang memiliki nilai kebajikan ini. Mandiri, antusias, empati,
kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah nilai kebajikan yang menurut IBO. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan hidup. Nilai kebajikan keterampilan hidup itu apa? Dapat dipercaya. Kemudian apa? Lurus hati. Menjadi pendengar yang baik. Itu adalah keterampilan. Keterampilan itu tidak bisa nilai kebajikan itu tiba-tiba muncul. Tapi ini adalah keterampilan yang terus harus dilatih dan diasah gitu. Kemudian tidak merendahkan orang lain, itu adalah satu perilaku keterampilan. Tidak bisa muncul tiba-tiba gitu, tidak bisa. Dan memberikan yang terbaik dari diri. Kadang kita juga sering ya ingin melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita sudah melakukan hal yang sangat luar biasa di luar ekspektasi, misalkan kita membahagiakan diri kita sendiri versi kita. Beda dengan versi mungkin versi saya untuk yang terbaik diri saya tuh nilainya 8 misalkan. Tapi untuk Bu Titik nilai 8 itu biasa karena itu memang universal. Setiap orang pasti berbeda-beda tentang nilai-nilai kebajikan yang ada dirinya. Makanya nilai kebajikan ini Bapak Ibu harus dimunculkan dari siapa? Dari diri kita sebagai guru dan siapa subjek kita nanti. Objek kita nanti adalah siswa. Itu harus dimunculkan. Oke, nah ini kenapa harus ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu di dalam disiplin. Tadi kan disiplin diri itu pasti dimunculkan dari diri kita sendiri. Kita sebagai manusia memiliki dasar, kebutuhan dasar. Ada yang tahu nggak kebutuhan dasar manusia? Apa Pak Asep? Merasa dihargai dan merasa memiliki. Oke, merasa dihargai dan merasa dimiliki. Memiliki, betul. Ada lagi? Kebutuhan berarti kebutuhan ingin dihargai ya. Betul. Kebutuhan dasar manusia yang lain, coba Bapak Ibu yang lain. Kebutuhan tempat tinggal berarti fisik ya, lebih ke fisik. Betul. Apalagi Bapak Ibu? Merasa dicintai, betul. Itu kebutuhan dasar. Setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Lapar, betul. Itu adalah kebutuhan dasar. Lapar, memenuhan untuk kebutuhan dirinya. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah penguasaan. Ingin berkuasa, ingin menguasai. Contohnya itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, untuk menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Apakah siswa kita memiliki rasa ini? Pasti ada punya ingin penguasaan, ingin diakui, ingin dihargai. Kita juga ingin seperti itu ya. Sadar tidak sadar kita memiliki rasa penguasaan ini. Yang kedua adalah yang tadi yang diungkapkan oleh Bu Roslin sama Pak Asep adalah kasih sayang. Ingin kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu lumrah dan itu memang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberikan dan memberi kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah sistem gitu. Maaf itu tipe ya Bapak Ibu. Sebuah sistem. Yang ketiga adalah kebebasan. Kita mungkin dulu bulan ini adalah bulan kemerdekaan ya. Kita ingin kebebasan dari penjajah, itu adalah global suatu negara gitu. Untuk diri kita sendiri kita juga ingin memiliki kebebasan tersendiri. Kayak apa? Kalau saya misalkan ingin me time, itu adalah kebebasan saya diri sendiri gitu. Untuk melaksanakan rasa haus kebutuhan dasar itu adalah kebebasan. Nah, di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian,
otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Nah, ini adalah kebebasan. Jadi kita ingin dilihat sebagai, kalau saya ibu, saya seorang istri, saya juga seorang pegawai. Saya itu menunjukkan rasa kebebasan untuk mandiri, menjadi wanita yang mandiri gitu. Seperti itu. Mandi sendiri ya Pak Asep ya. Kemudian rasa kebutuhan dasar yang lain adalah kesenangan. Kita memiliki hobi mungkin yang bermacam-macam, kesenangan yang berbeda-beda. Mungkin saya dengan jajan seblak aja itu merupakan kesenangan saya gitu. Me time saya tadi, kebebasan saya untuk mengekspresikan gitu. Kesenangan ada pasti di murid kita juga pasti ada. Yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, saya kadang-kadang kalau misalkan selepas pergi meninggalkan rumah untuk berangkat ke sekolah, untuk menjadi seorang guru mengajar, itu adalah suatu kesenangan buat saya. Karena di sini saya bisa ketemu dengan teman-teman, bisa untuk sharing, bisa tertawa lepas gitu. Mungkin kalau di rumah itu kan kebutuhannya aktivitasnya hanya jadi ibu rumah tangga misalkan gitu. Kesenangannya dengan dapur mungkin, dengan pekerjaan rumah tangga. Tapi di sini saya menemukan kesenangan yang lain, yaitu ingin tertawa bersama dengan teman-teman gitu, dengan siswa, ketemu menyapa pagi-pagi siswa, itu merupakan suatu kesenangan dan kebahagiaan yang saya rasakan gitu Bapak Ibu. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Wis, itu ya sangat. Kadang ada peribahasa, aduh hidup saya sangat menyedihkan. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Di dalam kesedihan pasti ada hikmah dan pasti ada tawa di situ. Ada kesenangan gitu. Tidak mungkin kita selalu sedih gitu. Tidak melulu kita selalu senang, tidak. Tapi kita memang diciptakan seimbang gitu. Ada tertawa, ada sedih, itu memang kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Tadi rasa lapar itu teh bertahan hidup Bapak Ibu. Jadi saya mencari nafkah, Bapak Ibu misalkan untuk mencari nafkah itu untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, selain itu juga kesehatan ya Bapak Ibu, rumah dan makanan. Nah, Bapak Ibu, ada studi kasus, kita sharing ya Bapak Ibu ya. Coba dilihat dari kasus ini, posisi ini bagaimana Bapak Ibu menilainya. Di sini ada studi kasus namanya Ibu Zulaiha, wali kelas 9H. Ini berarti guru SMP ya Bapak Ibu. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, yaitu Tommy. Tommy ini teman-teman Tommy ini mengeluh bahwa Tommy seringkali membawa bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oh, Tommy. Maaf ya, tipe do sami ya. Tommy Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini Ibu Zulaiha ini wali kelas, ada Tommy siswanya. Tommy itu ya banyak teman-temannya ngeluh ke Tommy itu sering meminta bekal dengan paksa ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menjadi Ibu Zulaiha, apa yang Ibu lakukan dan kira-kira apa alasan si Tony itu melakukan itu? Mangga Bapak Ibu. So. Ini mau menambah, ini mas sedikit saja mungkin ya sharing dengan teman-teman. Mungkin kalau saya jadi Ibu Zulaiha, apa yang akan saya lakukan pertama? Saya akan cari tahu dulu sebetulnya keluarga Tommy ini seperti apa. Karena anak begitu pasti ada yang melatar belakangi, entah itu dari keluarga ataupun dirinya sendiri. Begitupun dari lingkungan yang lebih luas. Kita cari tahu dulu nih keluarganya seperti apa. Kita lihat kenapa dia sampai bisa meminta makan paksa, artinya bekal teman-temannya. Mungkin karena dia belum
belum sarapan dari rumahnya atau tidak dikasih uang bekal. Nah itu, jadi kita telusuri dulu atau kita lakukan 3 tahapan restitusi tadi. Jadi kita, ya, jadi kita bisa menelusuri ya. Terus kemudian baru ketika kita sudah menelaah tentang keluarganya, kondisi ekonominya, kita ajak ngobrol secara face to face gitu ya. Ngobrol dengan Tommy, kenapa bisa melakukan seperti ini, alasannya apa. Ya, kalaupun ternyata itu sebuah keisengan, kita bisa meluruskan, kita bisa bantu untuk menyadarkan bahwa itu adalah perbuatan tidak baik. Jika alasan lain adalah ternyata dia tidak pernah dikasih uang bekal. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh kita sebagai pendidik gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin kita bisa saling berbagi, kita bisa meminta kepada teman-teman juga untuk peduli, ya, saling berbagilah intinya dengan empati gitu. Nah, itulah yang mungkin bisa kita lakukan. Ya. Oh, baik, terima kasih Ibu Titik. Berarti melihat dari kebutuhan dasar harus lihat dulu ya latar belakang keluarganya seperti apa, kemudian ditanyakan punya bekal atau tidak. Berarti menurut Bapak Ibu, menurut tadi kebutuhan dasar manusia, Tommy ini butuh apa ya? Boleh Bu Dian, silahkan. Kalau melihat dari sisi Tommy-nya sendiri mungkin ya, dia sebetulnya kan bisa saja ketika kalau tadi latar belakangnya misalkan orang tuanya tidak memberikan bekal, bisa jadi itu kebutuhan dasarnya bertahan hidup karena dia lapar. Tapi bisa jadi juga melihat dari cara dia meminta secara paksa gitu, mungkin dia ada sisi penguasaan, kebutuhan dasar menguasai. Jadi ingin semua itu nurut sama dia gitu. Jadi makanya dia menggunakan cara-cara yang sepertinya kurang pas untuk usianya gitu ya. Itu mungkin Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Berarti memang tadi ya tentang kebutuhan dasar Tommy ini, kebutuhan dasarnya seperti apa? Tadi kan tentang bertahan hidup, tentang penguasaan kita lihat. Nah ini Bapak Ibu, alasan pertama tadi, yang pertama itu adalah betul untuk bertahan hidup. Dan memang betul kita harus tahu orang tuanya itu melihat latar belakangnya, orang tuanya itu ngobrol, mungkin nanti ada panggilan kita ya, panggilan orang tua, bagaimana kebiasaan Tommy atau kebiasaan keluarga Tommy sebelum mereka Tommy berangkat ke sekolah. Apakah memang betul tadi kata Bu Titik belum sarapan, tidak diberikan ongkos, itu karena kebutuhan bertahan hidup Tommy itu karena saya lapar. Jadi itu yang harus dipenuhi gitu. Itu yang harus dipenuhi oleh Tommy. Yang kedua, nah, ingin diperhatikan Bapak Ibu. Tommy itu caper, kalau bahasa sekarang caper ya Bu Roslin. Caper, ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Mungkin dengan cara paksa dia merasa senang, teman-temannya itu merasa memperhatikan dia, padahal itu adalah cara yang salah gitu ya, kurang bagus. Kalau tadi kan mungkin perilaku itu pasti ada tujuannya, tadi kan gitu. Setiap perilaku individu itu pasti ada tujuannya. Dan Tommy ini adalah merasa diperhatikan, berarti dia itu kebutuhan yang kurang ingin dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Kemudian alasan ketiga Bapak Ibu, masih ada. Nah, tadi yang dikatakan oleh Bu Dian tentang penguasaan, tentang kekuasaan, kebutuhan tentang penguasaan atau kekuasaan. Jadi ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa seperti itu, Tommy itu ke teman-temannya. Jadi teman-temannya tidak akan ada yang berani. Kalau Tommy seperti itu berarti ya harus rela makan siangnya diambil sama Tommy. Itu penguasaannya, kebutuhan dasarnya ini. Yang keempat, nah mungkin tadi bisa jadi Bapak Ibu, Tommy itu
bosen dibakalkeun ku endog deui gitu ya sama orang tuanya misalkan, atau nasi uduk deui gitu. Mungkin dia tuh melihat variasi bekal teman-temannya tuh lebih menarik gitu. Dia ingin memenuhi rasa kebebasannya, itu ingin terpenuhi gitu, hasratnya ingin dipenuhi, penasaran. Jadi dia merasa bosan dengan mungkin ya dengan merasa bosan ya ingin mencoba bekal dari temannya. Yang kelima, nah kesenangan Bapak Ibu kan iseng. Nah iseng ya, siga Pak Indra resepnya nggak isengkeun ya. Nah yang ini susah untuk dirubah perilaku iseng ini ya, karena merasa ada kepuasan tersendiri dalam melihat ekspresi teman-temannya dalam diisengi atau dijahili sama dia gitu. Nah ini harus diperhatikan, yang ini memang betul, karena takutnya rasa kesenangan yang dia miliki itu terlalu over gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya nah takutnya itu berakibat fatal ke depannya. Kalau iseng-iseng biasa kita anggap wajar ya, tapi kalau sudah melebihi batas itu memang harus kita harus butuh pembimbingan gitu ya. Kalau di BK itu memang ada bimbingan gitu, harus itu. Iya, pendampingan khusus, takutnya memang ada perilaku-perilaku yang menyimpang lainnya dari sini. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, ini yang sering pasti Bapak Ibu hadapi setiap hari, sebenarnya mereka itu adalah individu yang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia. Jadi mungkin ya tadi Bapak Ibu mungkin sepele ya, masalah Tommy ada iseng weh gitu, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi. Nah itu harus digali oleh kita sebagai guru. Guru itu sekarang luar biasa Bapak Ibu, harus tugasnya luar biasa, harus menjadi teladan, harus menjadi contoh, harus menjadi pembimbing, harus jadi teman. Sekarang kan kita kalau misalkan apa-apa ya sekarang tuh tidak bisa seperti zaman kita dulu. Misalkan kita melakukan pelanggaran gitu, kita langsung pada saat itu diberikan hukuman oleh guru. Kalau sekarang kan anak-anak sudah lebih pintar ya daripada kita, karena perkembangan teknologi, informasi mereka banyak terserap. Jadi mereka kan ada HAM yang mereka selalu kedepankan gitu, padahal kita melakukan itu adalah untuk kebaikan mereka sebetulnya. Nah, motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, sebetulnya kita dalam melakukan perilaku itu ada motivasinya, ya kan? Kalau tadi tentang kebutuhan, kita perilaku kita pasti ada motivasi terselubung lah istilahnya, motivasi yang apa yang kita perbuat untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, ketika kita melakukan perilaku, kadang-kadang seperti saya misalkan datang ke sekolah tepat waktu gitu ya, atau enggak siswa kita datang tepat waktu. Karena apa? Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Biasanya kalau misalkan anak-anak tidak mengikuti apel pagi, selalu keliling lapangan seperti itu ya. Itu adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Misalkan anak itu datang tepat waktu, ingin dipuji oleh gurunya, oleh temannya. Ih, kamu hebat ya, orang jauh juga. Kadang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah perilaku manusia. Yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, hal yang ketiga, yang nomor 3 ini harus menjadi dasar kita, motivasi utama kita. Jangan yang pertama atau kedua Bapak Ibu, karena kalau hukuman, menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu pasti ada yang tersakiti. Siapa yang tersakiti? Diri kita sendiri pastinya, gitu.
untuk memotivasi perilaku. Makanya untuk motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percayai. Itu. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi Bu Titik sedikit mengilas gitu ya tentang restitusi. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Kita dilihat perbedaan dari ketiga teori ini. Kalau teori hukuman itu teorinya tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu tidak terencana atau pada saat itu, pada spontan, betul Bu, spontan. Hukuman yang kedua adalah siswa tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kalau hukuman itu siapa pengendali kontrolnya? Guru ya, guru. Siswa itu nggak tahu apa-apa. Pokoknya kalau misalkan hukuman itu posisi kontrolnya adalah gurunya. Kadang kita juga sebagai guru juga, aduh hukuman apa ya yang tepat ya, kadang-kadang gitu ya untuk anak-anak yang misalkan untuk yang telat misalkan masuk ke pelajaran kita gitu, bersifat satu arah Bapak Ibu. Jadi memang tidak dua arah, tidak siswa tidak tahu apa-apa, hanya kita yang ada dalam posisi itu. Dan biasanya hukuman itu fisik dan psikis Bapak Ibu bersifatnya. Kalau konsekuensi itu terencana, konsekuensi itu dan disepakati. Jadi setiap orang itu tahu kalau saya melakukan hal ini saya pasti akan, itu adalah konsekuensi, ya kan? Jadi terencana dan disepakati sesuai aturan. Siswa tetap dibuat tidak nyaman, tetap Bapak Ibu dengan konsekuensi siswa itu tidak dibuat nyaman, gitu. Yang ketiga, sikap guru selalu memantau. Jadi kalau misalkan anak-anak tidak apel, konsekuensinya adalah tidak diluluskan, misalkan tidak diluluskan menjadi taruna gitu. Kan ada itu, ada hukumannya, ada konsekuensi sebetulnya di situ. Dan guru itu memantau, oh apakah siswa ini hadir di dalam apel, tahu nggak konsekuensinya gitu kan. Nah kalau Bapak Ibu, ini adalah istilah baru, restitusi. Restitusi itu menurut saya istilah yang baru. Oh mungkin Bapak Ibu sudah mengalaminya, sudah mengimplementasikannya di pembelajaran di sekolah, tapi nggak tahu istilahnya namanya apa gitu, karena tidak menyadari. Ternyata kita sudah melakukan restitusi. Restitusi itu adalah proses yang menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Jadi siapa objeknya? Siswa. Tapi siapa yang menjadi subjeknya? Siswa. Jadi kedua-dua itu adalah kita hanya sebagai, nanti ada posisi kontrol ya Bapak Ibu, nanti dibahas tentang posisi kontrol. Jadi siswa menyadari dengan proses itu saya menyadari akan memperbaiki kesalahan. Itu adalah restitusi. Sadar tidak sadar mungkin kita pernah, oh iya ya, saya juga pas mendapatkan modul ini, oh ternyata namanya restitusi. Yang melakukan ini menanyakan, kamu mau apa nanti, kamu mau bagaimana nanti, itu adalah restitusi, sebagian dari restitusi. Betul, keputusan pasti ada di siswa, karena siswa yang memperbaikinya, yang bertanggung jawab kepada diri siswa sendiri. Kemudian proses kolaboratif. Jadi restitusi itu kolaborasi antara guru dan siswa, tidak hanya guru saja, tidak siswa saja. Tapi kolaborasi. Guru dan untuk mengarahkan siswa menemukan solusi yang terbaik. Jadi guru hanya mengarahkan, siswa yang memutuskan apa yang akan dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ya, oh iya ya, restitusi kemarin saya melakukan, misalkan kita guru BK gitu, atau Bapak Ibu guru mata pelajaran, oh iya yang kemarin itu saya melakukan restitusi ternyata gitu. Sadar tidak sadar, ini istilah yang baru menurut saya, dan ternyata kita sudah melakukannya di keseharian kita kemarin-kemarin gitu, tanpa disadari. Nah,
tadi dibahas sedikitnya ada posisi kita gitu ya, posisi kita sebagai pendidik. Ternyata guru itu ada 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu adalah penghukum. Tadi kan ada hukuman, konsekuensi, restitusi ya Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu kemungkinan murid marah dan memendam atau bersifat agresif akhirnya. Untuk seorang kontrol guru yang menghukum, memberi hukuman, itu mungkin kedepannya siswa merasa marah, merasa dilukai kebutuhan dasarnya. Tadi kan kebutuhan dasarnya mungkin ingin dihargai gitu ya, ingin diberikan kesenangan seperti itu. Tapi dengan kita sebagai kontrol penghukum ini, siswa itu memendam kekesalan dan mungkin akan bersikap agresif. Ini ada salah satu contoh yang real Bapak Ibu yang pernah saya alami gitu. Ada satu guru mata pelajaran yang siswanya memang luar biasa, itu kan jam akhir kita kan sampai sore ya Bapak Ibu, pelajaran yang memang membutuhkan konsentrasi dan perhitungan gitu ya. Kan kalau itu kalau udah siang tuh anak tuh udah mulai jenuh mungkin gitu. Nah, anak itu kemudian dia melakukan hal di kelasnya memang nggak banyak sih, cuman ngetuk-ketuk sepatu, merasa bosan gitu. Karena dia merasa bosan, ternyata guru tersebut melakukan apa? Dihukum, dikeluarkan si siswa itu. Dan setelah ini konseling ya Bapak Ibu, berkaitan dengan pekerjaan saya gitu sebagai guru BK. Setelah ditanya, Bu, gitu doang kok itu gitu, marah. Jadi posisi kontrol gurunya itu sebagai penghukum, dikeluarkan, tidak mengikuti. Padahal anak itu mau mengikuti gitu, tapi dengan bosan karena dia merasa materi itu sudah gampang gitu. Kadang anak-anak seperti itu ya, kebutuhannya misalkan menganggap sepele, ini yang ini mah udah biasa gitu. Tapi teman-teman yang lain kan tidak seperti itu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa posisi kita sebagai penghukum itu mungkin mulai sedikit dihilangkan gitu, karena memang berakibat ke perilaku siswa. Dan yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Dan ini saya alami, saya sering melakukan ini. Jujur Bu, Bapak Ibu, saya sering melakukan menjadi guru pembuat merasa bersalah. Karena waktu mendapatkan modul ini, Bapak Ibu pernah nggak melakukan ini? Sering banget gitu. Karena memang gini, kamu jangan gitu dong, kasihan dong sama ibu. Itu adalah bahasa-bahasa yang sering saya utarakan kepada siswa gitu. Jangan gitu dong, ibu kan udah capek gitu, ayo kita bersama-sama gitu. Itu membuat merasa bersalah ternyata Bapak Ibu, posisi kontrol gurunya. Dan di sini murid akan merasa bersalah. Mungkin murid juga merasa gagal menjadi diri dia. Ya, saya mengecewakan orang lain. Itu mungkin. Dan itu saya langsung sadari, astagfirullah, langsung istighfar Bapak Ibu. Saya juga langsung mengevaluasi diri saya, merefleksikan kepada diri saya, ternyata dengan seperti itu tidak baik, karena membuat anak itu menjadi anak yang tidak percaya diri akhirnya. Itu pun berlaku kepada saya, kepada anak saya gitu. Ternyata yang membuat anak saya kurang percaya diri mungkin gitu, ternyata dari diri saya sendiri gitu, menjadi posisi saya di rumah sebagai ibu membuat rasa bersalah gitu. Nah, itu mulai sedikit diperbaiki. Yang ketiga adalah menjadi teman, posisi kontrolnya menjadi teman. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, tapi Bapak Ibu, ada sisi negatifnya saat kita menjadi posisi sebagai teman. Apa? Murid itu tergantung kepada kita. Tenang, si bapak itu mah bager, tenang, si ibu itu mah CS misalkan, itu ternyata ada hal-hal yang memang membuat perilaku siswa kita sebagai posisi yang sebagai apa. Yang keempat adalah pemantau.
murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan. Jadi di sini ya tadi apel pagi ya, misalkan kita sebagai pemantau saja bagaimana absennya, bagaimana, tapi siswa itu sudah tahu konsekuensi yang akan saya terima jika saya tidak melakukan itu. Kita sebagai pemantau. Yang kelima adalah ini posisi puncak Bapak Ibu sebagai manajer, dan ini memang idealnya posisi kita, kontrol kita sebagai manajer. Cuman luar biasa susah ya untuk mencapai itu, tapi itu adalah kita belajar, karena belajar itu adalah proses kehidupan Bapak Ibu. Untuk mencapai manajer itu, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan kita sebagai guru. Jadi kita sebagai pembimbing, jadi guru itu sekarang luar biasa ya tadi ya, sebagai pembimbing, sebagai pendorong, motivator, luar biasa guru pada saat ini. Guru zaman now ini luar biasa. Nah, contoh kasus penerapan posisi kontrol. Coba, di sini siswa terlambat masuk. Kalau berdiri di depan kelas, Bapak Ibu apa? Sebagai apa? Penghukum ya, penghukum. Oh, betul. Terus yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini apa? Nah, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ayo ingat. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Terus nanti Ibu bantu bereskan. Itu apa? Teman. Ini adalah beberapa percakapan ya, beberapa. Ayo ingat nggak selama ini bantuan Bapak gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Ibu bereskan. Itu adalah sebagai teman. Betul Bapak Ibu, luar biasa. Kemudian kamu terlambat masuk kelas, konsekuensinya apa ya? Itu apa ya? Kamu terlambat masuk kelas, konsekuensinya berarti pemantau. Yang selanjutnya adalah, apa kamu tahu kesalahanmu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Manajer, pasti ini manajer. Baik. Nah, di sini posisi kontrol, apakah aku? Kamu mengecewakan ibu. Oke. Yang kedua, ini. Oke, teman. Ini. Jika kamu mau perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Manajer. Kita lihat. Maaf ya Bapak Ibu. Oh ya, salah. Pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Yeay. Coba sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Coba. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum ya. Oke. Patuhi aturan saya atau awas. Penghukum. Oke. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Oke, kita lihat Bapak Ibu. Pemantau Bapak Ibu ternyata. Nah, yang kelima betul, penghukum, awas gitu kan. Dan yang keenam adalah manajer. Nah, betul, berarti posisi kontrol kita sebagai guru, mungkin Bapak Ibu sudah sedikit ya sudah ada gambaran ya Bapak Ibu. Nah, tadi yang dikatakan Bu Diana di awal adalah tentang kebajikan. Terus tadi dibahas tentang kebajikan, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Ini adalah keyakinan kelas. Kenapa Bapak Ibu? Bukan peraturan, tapi harus keyakinan kelas. Kenapa ya Bapak Ibu? Supaya berasal dari dirinya sendiri selaku kontrol utamanya. Oh, berasal dari siswa sendiri berarti. Oke, selain itu Bapak Ibu, Agar siswa memiliki tanggung jawab untuk Betul. melaksanakan aturan. Betul. Kesepakatan bersifat. Kesepakatan. Dulu kan kesepakatan kelas ya. Sekarang turun lagi Bapak Ibu karena ada keyakinan kelas. Karena kalau kesepakatan kelas kan seperti konsekuensi nanti akhirnya. Jadi kan kalau dilihat dari runtutan itu keyakinan kelas itu
berawal dari kesepakatan kelas yang dibuat. Dan kesepakatan kelas dibuat dari mana? Dari peraturan kelas. Peraturan kelas dilihat dari mana? Peraturan sekolah. Jadi itu saling berketerkaitan. Kenapa kita memiliki keyakinan kelas? Karena itu lebih mendalam, lebih anak-anak lebih bertanggung jawab, lebih merasa memiliki keyakinan itu yang kita patuhi atau hargai gitu, seperti itu. Keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kalau peraturan kan mutlak gitu, terus harus ditaati. Kalau keyakinan kelas mungkin yang akan merasa terbebani adalah diri siswa sendiri, karena oh iya, saya keyakinan kita kan butuh gitu, bertanggung jawab seperti itu kan. Kalau peraturan kayak kesepakatan kelas kan tidak membuang sampah atau enggak membuang sampah pada tempatnya, itu adalah kesepakatan kelas. Nilai kebajikan dari keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Kalau tadi misalkan dari kesepakatan kelas itu membuang sampah pada tempatnya, kebajikan, nilai kebajikannya apa? Kebersihan, keteraturan, terus apalagi? Tanggung jawab. Itu banyak hal yang akan dimunculkan. Tadi kan ada rasa empati, mungkin nanti kalau membuang itu kan kasihan lingkungan sekitar kita. Itu kan menjadi empati, itu bukan hanya ke manusia lagi atau ke makhluk, tapi ke lingkungan sekitar kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu abstrak Bapak Ibu. Jadi tidak terpatok, tidak nyata gitu ya. Jadi tapi yang dirasakan gitu, berupa pernyataan universal yang tadi, yang memang dimiliki oleh seluruh manusia di dunia, itu pasti tahu gitu, bertanggung jawab, empati, kemudian rasa aman, misalkan seperti itu, dibuat dengan pernyataan positif. Bapak Ibu, kalau peraturan kan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok, itu adalah peraturan gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu berarti positif gitu. Buanglah sampah itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai jika orang jika orang sedang berbicara, misalkan seperti itu. Nah, semua warga kelas dilibatkan Bapak Ibu. Jadi kalau pembentukan keyakinan kelas itu semuanya. Jadi setiap orang memiliki suara-suara yang memang harus disampaikan. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu yakini untuk menjadikan kelas kita sebagai kelas yang bersih, misalkan nyaman, terus memiliki fasilitas yang lengkap. Itu adalah kesepakatan kelas yang akan turun menjadi keyakinan kelas. Nah, tadi Bapak Ibu, di restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini, segitiga restitusi ini adalah berupa dialog Bapak Ibu. Berupa dialog untuk menjadikan murid kita mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu? Yang pertama itu apa? Validasi tindakan. Mungkin ya tadi yang terlambat ke kelas, memvalidasi itu kayak gimana gitu kata-katanya. Nah, di sini menstabilkan dulu identitas Bapak Ibu. Langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kadang kita gini, berkata seperti ini ke siswa, misalkan ada siswa yang terlambat masuk. Ibu juga pernah melakukan terlambat ke sekolah. Pasti kamu punya alasan. Itu pasti Bapak Ibu pernah melakukan hal itu. Itu ternyata adalah menstabilkan identitas. Kenapa harus distabilkan dulu Bapak Ibu? Untuk meyakinkan bahwa saya bisa membuat keputusan, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan gitu. Distabilkan dulu identitasnya. Kalau tidak stabil, kita tidak bisa mengambil keputusan. Anak itu tidak bisa mengambil keputusan karena pengaruhnya banyak gitu. Jadi dia merasa bersalah gitu ya karena terlambat, tidak distabilkan dulu. Jadi dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa gitu, pasrah gitu.
Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Betul, kamu sudah terlambat. Menurut kamu apa alasannya? Alasan kamu kenapa? Pasti kamu punya alasan. Ini validasi tindakan yang salah di sini. Semua perilaku memiliki alasan ya Bapak Ibu. Tadi kan kebutuhan kita memiliki alasan, perilaku kita memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah ini, menurut kamu mau apa? Rencana kamu ke depannya mau apa? Ini adalah menanyakan keyakinan anak itu. Apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan restitusi ini? Nah, ini Bapak Ibu kata-kata yang biasanya tadi kan berupa dialog ya. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat dirimu sendiri gitu. Ini adalah mungkin Bapak Ibu sering berkata seperti ini. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin ya tadi melihat alasannya apa, mungkin dikatakan oleh siswanya apa, ini yang kita lakukan. Kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Dan menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai kebajikan yang nilai keyakinan kelas yang kamu langgar misalkan gitu. Bisa itu. Nilai apa yang kamu akan lakukan nanti, bisa itu juga. Nah, Bapak Ibu, di akhir slide ini saya mau memberikan dari Standar Nasional Pendidikan ya, bahwa kesimpulannya bahwa dalam penerapan budaya positif di sekolah hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalitas dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini dikutip dari Standar Pendidikan Nasional Indonesia. Begitu Bapak Ibu, alhamdulillah diseminasi ini mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadi bahan renungan kita semua juga, bahan renungan, bahan introspeksi, bahan bahwa kita mau seperti apa murid kita dan kita mau menjadi guru yang seperti apa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Bapak Ibu dalam menjalankan tugas kita sebagai guru, karena guru ini luar biasa harus menjadi among yang baik kepada siswanya. Terima kasih. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Suryanto, peserta desiminasi dari Ibu Tria tentang disiplin positif. Alhamdulillah, setelah saya menerima dan mendapatkan materi tentang disiplin positif, saya mendapatkan pencerahan baru bahwa pembelajaran kepada siswa itu lebih berkaitan dengan kebutuhan siswa, sehingga kebutuhan siswa kita bisa penuhi dan dapat kita aplikasikan dan dapat kita integrasikan dengan materi serta tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Semoga Bu Tia selalu sehat, diberikan keberkahan, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu bagikan video nanti kalian Baik, perkenalkan saya Alvaro dari kelas 11. Di sini saya ingin menyampaikan pengalaman saya tentang tadi membuat angka. Jadi
dengan membuat kesepakatan kelas tadi. Semoga kelas ini menjadi lebih tertib, disiplin, dan juga yang punya visi.